warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Ya, sehat, ya. Nah, terima kasih semuanya. Hari ini semuanya sehat, semuanya anak-anak. Sehat. Coba yang belum dibuka mic-nya boleh dibuka untuk menjawab. Sehat hari ini semuanya? Alhamdulillah. Sehat. Sudah siap hari ini untuk belajar? Ya. Nah, coba Ibu mau cek pulpennya mana? Udah disiapkan belum? Nah, KPD-nya yang kemarin sudah disiapkan? Sudah. Sudah, ya siap. Buku temanya sudah siap? Sudah. Nah, buku tulis sudah siap? Sudah. Ya, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu sama-sama menggunakan seperti kemarin kita tepuk 1, 2, 3. Siap semuanya ya? Mic-nya yang belum dibuka boleh dibuka. Ayo boleh dibuka ya. Siap. 1, 2, 3. 1 jari kanan, 1 jari kiri, menjadi 2, jadilah jembatan jalan. 2 jari kanan, 2 jari jadi 8, jadilah kelinci lompat. 5 jari kanan, 5 jari kiri, gabung jadi 10 berdoa. Dimulai. Sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang Ibu absen ya, satu-satu ya. Andika Fadila hadir? Hadir, Bu. Hadir. Terus Bella Aprilia hadir? Hadir, Bu. Semuanya sudah hadir hari ini, alhamdulillah ya. Kita belajar secara daring tentang apa coba? Tentang perekonomian. Ya, tentang perekonomian. Perekonomian yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal kita. Nah, hari ini anak-anak kita akan belajar tentang tema 5, subtema 1, pembelajaran ke-1 tentang wirausaha. Nah, sebelum belajar, Ibu tidak bosan-bosan untuk mengingatkan kalian semua bahwa kita harus masih menjaga kesehatan. Kita harus menerapkan tetap 5M, yaitu apa? Memakai masker. Untuk pembelajaran hari ini, Ibu harap setelah kalian belajar hari ini, kalian dapat menganalisis posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup MEA. Untuk belajar daring hari ini, Ibu tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan. Jadi kalian 15 menit sebelum belajar dimulai harus sudah masuk ya ke room Zoom. Berpakaian seragam, mengucapkan salam. Sebelum mulai belajar, kita nyanyi lagu wajib nasional dari Sabang sampai Merauke. Nah, untuk sekarang, anak-anak, mic-nya boleh dibuka ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, berjanji padamu menjunjung tanah airku, Indonesia. Sudah nyanyi lagu wajib. Sekarang sebelum kita mulai belajar, kita tepuk siap dulu supaya semuanya siap. Tepuk siap.
Nah, Ibu ini minta kalian untuk menyimak video sebelum kita mulai belajar. Ada video, coba disimak ya. Coba disimak. Banyak Ya, di antara disimak. kita yang masih belum mengetahui tentang apa itu MEA. Untuk itu, mari kita cari tahu tentang apa itu MEA. MEA adalah sistem pembentukan pasar tunggal yang berada di kawasan Asia Tenggara. Dan tadi sudah menyimak hasil video tadi anak-anak? Sudah. Sudah. Itu tentang video tentang MEA. Kalau yang pertama, pembelajaran yang lalu kita belajar tentang apa itu ASEAN. Nah, sekarang kita belajar tentang MEA sendiri. Karena MEA itu bagian dari ASEAN. Coba siapa yang ingat kalau ASEAN itu singkatannya dari apa? Kepanjangannya apa ASEAN? Coba. Association. Association of South. Ya, Association of Southeast Asia Nation atau perkumpulan di negara-negara Asia Tenggara. Nah, MEA ini sama, Kak, tapi MEA ini tentang lebih ke perekonomian. Jadi sistem perekonomian kerjasama di negara-negara Asia Tenggara sendiri. Sekarang Ibu mau tanya, coba yang bisa jawab klik raise hand-nya ya. Jangan lupa sebelumnya klik raise hand baru open mic-nya. Coba ada yang tahu tidak? Tadi berdasarkan video tadi, apa isi itu MEA? MEA itu apa? Coba. MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah sebuah kesepakatan ekonomi yang dibuat atas integrasi penghimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara dalam menghadapi perdagangan bebas. Sebenarnya apa sih yang utama manfaat MEA itu sendiri bagi negara kita? Bagi negara di Indonesia, bertambahnya keuntungan negara, meningkatnya ekspor, meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Sebelum kita ke pembahasan selanjutnya, ada nggak yang mau ditanyakan oleh kalian masih tentang MEA yang mau ditanya? Bu, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang pelajar menghadapi MEA? Nah, sebagai seorang pelajar tentu banyak yang harus kalian persiapkan dalam rangka menghadapi MEA itu sendiri. Yang pertama itu mengembangkan kecerdasan dan pola pikir positif. Jadi yang kedua itu mengembangkan keahlian dan keterampilan diri. Yang terakhir yang paling utama adalah memiliki budi pekerti yang baik. Jadi percuma kita pinter bahasa Inggris, skill kita banyak, tapi kita tidak memiliki budi pekerti yang luhur, tidak memiliki sopan santun, itu akan sama saja dengan bohong. Jadi itu adalah hal-hal yang harus kalian terapkan sebagai seorang pelajar dalam menghadapi MEA itu sendiri. Nah, coba kalian perhatikan. Magnet memiliki sifat-sifat tertentu. Salah satu sifat magnet adalah dapat menempel pada logam besi. Apakah sifat magnet lainnya? Nah, anak hebat, simaklah penjelasan berikut ini mengenai sifat-sifat magnet. Nah, itu adalah video tentang sifat-sifat dari magnet. Nah, sebelum kita belajar magnet, Ibu mau tanya coba, ada tidak benda di rumah kita yang terdapat magnet di dalamnya? Ada tidak benda-benda di rumah kita yang terdapat magnet selain pintu kulkas tadi dan tempelan kulkas yang Ibu bahas? Ayo, ada tidak? Coba Meme, apa Me? Ada, Bu. Ya, apa? Yang tahu? Terus, Din, apa lagi? TV. Sekarang kalian sebelum belajar kita lengkapilah tabel di bawah ini. Ada benda magnetis dan non magnetis. Tadi benda yang dapat ditarik oleh magnet di mana? Benda magnetis atau non magnetis? Coba tadi benda yang dapat ditarik oleh magnet. Benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut dengan benda magnetis.
Ibu mau tanya ke Rahel. Coba Hel, sebutkan satu benda magnetis dan satu benda non-magnetisnya apa, Rahel? Benda magnetis paku, benda non-magnetis kardus. Nah, coba sebelum kita beralih ke materi berikutnya, ada tidak yang mau masih bertanya tentang magnet, tentang materi magnet ini? Ada yang mau nanya? Oh ya, Diana Fitri apa Diana? Apakah sifat suatu magnet bisa hilang? Ada 3. Yang pertama tadi dipukul-pukul, kemudian yang kedua itu dibakar, dan yang terakhir itu dialiri oleh arus listrik secara bolak-balik. Jadi itu dapat menghilangkan sifat dari magnet. Semuanya mengerti, kita akan ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang formulir. Besar Bahasa Indonesia, formulir adalah lembar atau surat isian yang dapat diisi dan harus diserahkan pada bagian pendaftaran. Siap, 1, 2, 3, tepuk siap. S, I, A, P, siap. 11. Nah, kamu juga bisa sambil buka buku tematiknya. Ada nggak contoh formulirnya? Nah, Salsa udah yang di atasnya, Salsa? Sudah. Udah, coba Salsa sebutin. Boleh sebutin Salsa. Apa Salsa? Yang isian Salsa. Pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler. Ya, terus baca. Identitas diri. Salsabila Aulia Husna. Umur 11 tahun. Kelas Lembar kerja yang harus kalian isi dan kalian kumpulkan nanti sebelum jam 12 siang. Termasuk yang tadi yang formulir ya dikumpulkan. Hari ini anak-anak kita tadi belajar apa yang pertama? Coba. Yang pertama kita belajar tentang apa? Belajar tentang belajar tentang MEA. Terus yang kedua kita belajar tentang apa? Coba, ada yang tahu? Apa Meme tadi kita yang kedua? Yang pertama kita belajar tentang MEA. Yang kedua belajar tentang apa? sifat magnet. Ya, pinter, tentang sifat-sifat dari magnet. Dan yang terakhir, hari ini kita belajar tentang apa? Formulir. Ya, tentang formulir. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini ada 7 kesimpulan. Coba Ibu mau minta Salsa bacakan kesimpulan yang pertama, pembelajaran kita. 1. Ya. Masyarakat ekonomi ASEAN adalah sistem pembentukan pasar tunggal yang ada di Asia Tenggara. Ya, betul Salsa. Mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu tidak bosan untuk mengingatkan tadi LKPD-nya nanti dikumpulkan sebelum jam 12 siang. Terus tetap semangat belajar di rumah, patuhi protokol kesehatannya. Teman-teman, sebelum pulang, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar di rumah lagi anak-anak. Semoga tetap sehat, tetap ceria ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam. Nah.